Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jordan Ariel dan hari ini kita akan membahas soal OSNK 2024 nomor 18. Oke, ini untuk soalnya dan bisa di-pause, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Dan ini untuk pernyataannya. Sekali lagi bisa kalian pause, bisa kalian kerjakan secara mandiri, baru nanti kita akan mulai pembahasannya. Oke, untuk pernyataan A. Berdasarkan struktur yang ditunjuk oleh huruf Z dan huruf R, dapat disimpulkan bahwa tendril kedua tumbuhan merupakan hasil modifikasi perkembangan organ batang. Oke, pertama, gimana cara ngebedain daun dari batang gitu ya? Cara paling gampang adalah untuk membedakan itu dari orientasi silam dan floemnya. Pembuluh vaskuler dari daun itu selalu rata ya. Bagian atas atau bagian adaksial memiliki silem dan bagian abaksial memiliki floem gitu ya. Sedangkan untuk batang tersusun secara radial, mau itu dikotil maupun monokotil. Kalau dikotil dia tersusun dalam satu lingkaran seperti ini, kalau monokotil dia hanya lebih berlapis saja. Namun secara orientasi maka phloem akan selalu di luar dan xilem akan selalu di dalam. Nah, berdasarkan itu kita dapat lihat di sini bahwa untuk sayatan tumbuhan kedua itu merupakan suatu batang. Kenapa? Tersusun secara radial. Jadi P dan R ini menunjuk kepada sistem vaskuler yang sama gitu ya. Sedangkan untuk sayatan satu B1 dapat kita lihat bahwa pembuluh vaskulernya hanya selapis gitu ya. Nah, kayak gini dengan yang ini silem gitu. Oleh karena itu, keduanya bukan perkembangan organ batang. Cuman satu yang perkembangan organ batang. Yang ini adalah perkembangan organ daun yang B1. Sehingga jawabannya adalah salah. Nah, untuk pernyataan B. Pada sayatan melintang, tendril P. caerulea, ini ya, yang B2, sisi dengan struktur P memiliki aktivitas pembelahan sel yang lebih tinggi dibandingkan sisi di seberangnya. Oke, kita lihat dulu. Ini sisi P, ini sisi seberangnya, artinya sisi R gitu ya. Kalau dibagi kayak gini. Nah, pertama, ini staining apaan? Kedua, maksudnya kenapa dia bisa memiliki aktivitas pembelahan sel yang lebih tinggi? Nah, ini terhubung kepada struktur dari tendril. Tendril bisa modifikasi dari batang atau dari daun. Kalau ini kan dari batang. Di mana mereka mengikat sesuatu gitu ya. Dalam kondisi normal itu adalah batang pohon lain atau bahkan dirinya sendiri. Tapi dalam kondisi-kondisi khusus seperti pada umumnya dengan kultivasi manusia, maka dia akan tumbuh di jaring-jaring besi atau ya kayu gitu lah. Nah, di mana mereka akan mengikatkan diri mereka ke objek tersebut. Oleh karena itu, bentuknya spiral itu harus dibentuk dengan perbedaan aktivitas pembelahan. Satu sisi harus membelah lebih banyak dibanding dengan sisi lainnya agar terbentuk suatu fenomena rotasi, gitu kan ya. Nah, dengan begitu, sisi manakah yang memiliki aktivitas pembelahan yang lebih tinggi? Apakah P atau R? Nah, kalau kita lihat di sini, P itu memiliki pewarnaan yang lebih tebal, gitu ya. Dimana kalau berdasarkan pewarnaannya, kemungkinan besar ini adalah pewarnaan kepada lignin, gitu ya. Kenapa? Yang hitam, yang warna ungu pekat ini hanya pada daerah silem, gitu ya. Dimana umumnya pada tumbuhan-tumbuhan yang muda yang memiliki penebalan lignin secara tebal hanyalah bagian silem, gitu. Pada jaringan yang sudah tua berbeda. Kenapa? Karena eh, silem sekundernya sudah sangat tebal sehingga banyak bagian dari jaringan tumbuhan mengalami ekspresi lignin. Tapi untuk jaringan muda seperti ini, biasa kita mengalami lokalisasi pada em, daerah vaskuler, yaitu silem. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lignin di sisi seberangnya jauh lebih sedikit, di mana lignin kan adalah penebalan sekunder. Penebalan sekunder artinya proses yang sekunder, artinya dia nggak wajib dilakukan untuk satu tumbuhan hidup pertama kalinya, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sisi seberangnya ada sisi yang bertumbuh dengan lebih cepat. Kenapa? Mereka tidak membuang energi dan tidak membuang waktu untuk melakukan penebalan sekunder dan sebagainya. Mereka fokus untuk bertumbuh secepat mungkin. Oleh karena itu,
pembelahan selnya lebih tinggi di sisi seberangnya daripada sisi yang mengekspresikan lignin yang banyak. Kenapa? Lagi-lagi juga lignin ini kalau biasanya kan pada silem ya, di mana silem itu adalah jaringan mati ya. Dia udah nggak hidup lagi gitu. Jadi dia nggak bisa membelah dan dengan itu fungsi silem juga untuk mentransport zat hara, bukanlah floem yang mentransport nutrisi gitu ya. Nutrisi yang sudah diproses oleh daun. Oleh karena itu di sini yang jaringan P ini sudah lebih berfungsi untuk menyokong pertumbuhan selanjutnya, bukan dia yang bertumbuh. Sehingga jawabannya adalah salah. Nah, sel-sel pada struktur W, P, dan S sudah tidak memiliki kemampuan membelah. Nah, kita lihat dulu W itu apa. W di sini adalah silem, P di sini adalah silem. S di sini adalah apa? Kita bahas nanti. Nah, karena kedua ini adalah silem dan dapat kalian lihat mengalami penebalan sekunder yang sangat signifikan, gitu, maka kita dapat simpulkan bahwa dia adalah jaringan mati yang tidak memiliki kemampuan membelah. Nah, sedangkan S yang ditunjuk di sini adalah jaringan di daerah luar gitu ya. Dan yang kelompok sedikit biar lebih rapi. Nah, dari sini dia dapat merupakan parenkima atau kolenkima, di mana tidak penting untuk mengidentifikasi antara keduanya. Kenapa? Karena keduanya masih dapat membelah. Walaupun kolenkima memiliki kemampuan membelah yang lebih sedikit dibandingkan parenkima. Kenapa? Karena parenkima memiliki penebalan hanya memiliki dinding sel primer saja, tidak memiliki dinding sel sekunder sehingga secara pembelahan dia dapat lebih mudah dan lebih efisien. Tapi tidak menutupi kemungkinan bahwa jaringan ini terisi oleh kolenkima dan kolenkima lah yang membelah. Jadi masih memiliki kemampuan membelah. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari stainingnya juga hanya struktur-struktur silem yang memiliki staining gelap. Gitu. Sehingga jawabannya adalah salah. Karena S masih bisa membelah. Sedangkan W dan P benar tidak dapat membelah. Nah, yang terakhir. Sel-sel pada struktur Q memiliki vakuola berukuran besar. Nah, struktur Q ini adalah jaringan tengah gitu ya. Jaringan tengah bisa disebut sebagai pit. Pit, di mana pit itu terisi oleh parenkima gitu kan ya. Nah, parenkima-parenkima karena masih aktif membelah, nggak selalu aktif membelah sih, tapi karena fungsinya misalnya menyimpan air, menyimpan nutrisi, melakukan fotosintesis dan sebagainya, maka struktur Q ini secara relatif memiliki ukuran vakuola yang lebih besar. Kenapa? Untuk menyokong pertumbuhannya gitu ya. Untuk menyokong osmoregulasinya juga gitu. Sehingga secara logika saja untuk penyimpanan maka vakuolanya besar. Ya, maka jawabannya benar. Sekian dari soal ini. Terima kasih.